Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merlin Mustika Putri dengan NIM 220171027. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS pengantar linguistik dengan dosen pengantu Ibu Dr. Siti Ainim Liusti SPD MHum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa dan ilmu bahasa, tujuan mempelajari linguistik, dan objek kajian linguistik. Hakikat bahasa dan ilmu bahasa. Menurut Krida Laksana dan Joko Kenjono, hakikat bahasa adalah sistem atau lambang bunyi yang digunakan untuk anggota kelompok sosial, digunakan untuk berkomunikasi, kerjasama, dan identifikasi diri. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa, ilmu yang mengkaji, menelaah atau mempelajari bahasa secara umum yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Ilmu linguistik sering juga disebut linguistik umum atau general linguistik, karena tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja. Adapun ciri-ciri bahasa yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Sebagaimana sistem yang lain, bahasa terdiri atas unsur-unsur yang tersusun secara teratur. Unsur-unsur bahasa diatur seperti pola-pola yang berulang, sehingga kalau salah satu unsur saja tidak muncul, keseluruhan unsur tidak dapat diramalkan atau diduga kehadirannya. Contoh, bibi mem 2 buah. Dengan segala kita dapat meramalkan apa isi titik sesudah mem dan sesudah buah. Yang kedua, berwujud lambang. Lambang dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan simbol. Secara sederhana, lambang diartikan sebagai suatu tanda yang mengandung maksud tertentu. Yang ketiga, berupa bunyi. Istilah bunyi dan suara adalah dua kata yang sama atau bersinonim. Suara adalah bunyi yang dikeluarkan dari alat ucap manusia atau hewan dan digesekkan benda. Bunyi adalah sesuatu yang terdengar oleh alat dengar. Disebut suara ketika bunyi dihasilkan, disebut bunyi ketika suara diterima. Yang keempat, bersifat arbitrer mana suka. Artinya, tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa, huruf, angka, dan bunyi dengan konsep dari lambang tersebut. Misalnya, konsep dari binatang berkaki 4 yang biasa dipelihara untuk ditunggangi atau angkutan dalam lambang bahasa Indonesia. Ditulis sebagai kata kuda dan dibunyikan kuda. Sedangkan dalam bahasa lain, seperti Bima disebut dengan jara, bahasa Jawa jaran, dan bahasa Inggris horse. Yang kelima, bermakna. Makna atau arti adalah pengertian yang diberikan pada suatu bentuk kebahasaan. Bentuk kebahasaan tersebut pasti memiliki makna, entah itu makna leksikal, morfem dan kata, makna gramatikal, phrase, klausa, dan kalimat, atau makna pragmatik atau konteks wacana. Yang keenam, konvensional. Konvensional artinya berdasarkan pemufakatan atau kesepakatan suatu kelompok. Misalnya, kelompok masyarakat bahasa Indonesia harus mengikuti aturan yang telah disepakati oleh masyarakat Indonesia. Begitu juga dalam kelompok masyarakat bahasa daerah maupun komunitas yang lebih kecil. Yang ketujuh, unik. Unik secara singkat dapat diartikan sebagai ciri khas atau ciri khusus. Bahasa bersifat unik artinya bahasa memiliki ciri khas tersendiri pada setiap sistem dan penggunaannya. Yang kedelapan yaitu dinamis. Bahasa bersifat dinamis artinya bahasa bersifat mengikuti dan menyesuaikan dengan keadaan atau masyarakat penggunanya. Yang kesembilan, universal. Ciri bahasa yang universal dapat diartikan bahwa semua bahasa di dunia memiliki sifat tertentu yang sama dengan bahasa lainnya. Contoh ciri universal pada bahasa adalah adanya bunyi bahasa yang berupa vokal dan konsonan pada semua bahasa di dunia. 10. Produktif. Sifat bahasa yang produktif dapat berarti kemampuan bahasa yang menghasilkan istilah secara terus-menerus. Misalnya, huruf yang terdiri dari A, H, N, T, dan U dapat membentuk kata Tuhan, hutan, hantu, dan tahun. Begitupun dengan penggabungan huruf lain yang membentuk kata, kemudian kalimat, paragraf, hingga wacana. Yang ke-11, bervariasi. Bahasa itu bervariasi, artinya bahasa memiliki berbagai bentuk.
Variasi bahasa ini dibagi oleh Kerr 2012-55 dalam 3 bentuk, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi bahasa yang mencirikan perseorangan atau individu. Selanjutnya yaitu objek kajian linguistik dan tujuan mempelajari linguistik. Selanjutnya yaitu objek kajian linguistik. Objek kajian linguistik adalah bahasa pada manusia. Bahasa hanya dimiliki oleh manusia, sedangkan hewan tidak memiliki bahasa. Hewan hanya menggunakan tanda-tanda melalui gerak-gerik, bau, dan bunyi atau suara. Bunyi-bunyi tersebut tidak mempunyai struktur dan dapat berubah. Beda halnya dengan sistem komunikasi manusia yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu yang tersusun secara sistematis dan teratur. Bahasa pada manusia mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mempunyai bunyi-bunyi konsonan dan vokal auditif. Berbeda dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan hewan yang hanya bisa didengar, tetapi tidak mempunyai bunyi-bunyi vokal dan konsonan yang bermakna. Yang kedua, bahasa mempunyai spesialisasi, yaitu manusia dapat berkomunikasi tanpa perlu menggunakan gerak-gerakan fisik untuk mendukung pembicaraan. Yang ketiga, bunyi-bunyi bahasa mempunyai makna dan pengacu pada objek tertentu. Yang keempat, bahasa dapat disegmentasikan ke dalam unit-unit satuan. Dari segi bunyi atau fonologi, terdapat pembagian fenotik dan fenomik. Dari segi pembentukan kata, morfologi, terdapat morf dan morfem, dan segmentasi-segmentasi lain yang dapat dijelaskan secara teoritis. Yang kelima, bahasa mempunyai rujukan tentang topik yang sedang dibicarakan. Artinya, manusia dapat menggunakan bahasa untuk membicarakan sesuatu yang telah berlalu, yang sedang dialami, yang akan datang, atau sesuatu yang berada di tempat berbeda. 6. Bahasa dapat dipelajari karena bersifat sistematis, berkaedah, dan teratur. Yang ketujuh, bahasa dapat digunakan untuk menjelaskan bahasa. Artinya, manusia dapat belajar bahasa menggunakan bahasa sebagai medium penyampaian, penjelasan dalam pembelajaran. Dengan demikian, hanya manusia yang mempunyai bahasa, sedangkan hewan tidak. Hewan hanya mempunyai sistem komunikasi lewat tanda-tanda. Adapun tujuan mempelajari linguistik. Menurut Yendra, tujuan studi bahasa secara umum ada 4, yaitu yang pertama, tujuan praktis. Tujuan praktis dari studi bahasa artinya mempelajari bahasa dengan tujuan agar pembelajar bahasa mampu menggunakannya untuk berkomunikasi secara baik, benar, dan lancar. Tujuan ini dekat kaitannya dengan pengajaran bahasa seperti yang ada di sekolah dan lembaga khusus. Siswa diajarkan untuk dapat menguasai 4 skill berbahasa, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Yang kedua, tujuan estetis. Tujuan estetis berarti bagaimana seorang dapat memahami dan menggunakan bahasa secara indah dan menarik. Orientasi dari tujuan pemahaman dan penggunaan bahasa ini adalah estetika. Teks-teks dengan orientasi estetika dapat dengan mudah ditemukan dalam puisi, novel, pantun, dan jenis karya sastra lainnya. Yang ketiga, tujuan filologis. Pengungkapan nilai-nilai bahasa dari segi kebudayaan masa lampau, inilah yang disebut dengan studi bahasa dengan tujuan filologis. Penelitian filologis dapat dilakukan dengan mengkaji naskah-naskah lama. Yang keempat, tujuan linguistis. Tujuan linguistis yaitu menjadikan bahasa sebagai objek kajian dan mengungkapnya secara objektif. Itu pun menjadi salah satu tujuan studi bahasa. Penelitian linguistik dapat dilakukan baik pada tataran linguistik mikro maupun linguistik makro, yang secara jelas dapat dilihat pembidangannya dalam cabang ilmu linguistik. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang hakikat bahasa dan ilmu bahasa, serta objek kajian linguistik dan tujuan mempelajari linguistik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.